ba'd. InsyaAllah ta'ala, jika Allah mengizinkan, mulai malam ini kita akan bahas satu kutaib lebih tepatnya, yang ditulis atas permintaan seorang qadi, atas permintaan seorang hakim di negeri Wasit di Moskow, dan nama daerah tersebut untuk menghormati sang peminta tersebut. Syekhul Islam menamakan kitabnya dengan Aqidah Wasitiyah, diambil dari nama tempat Wasit. Ada yang diambil dari nama orang, Tohawi, Aqidah Tohawiyah. Itu sekedar nama kitab, ya. Bukan nama akidah, nama kitab. Akidah tentu akidah Ahlus Sunnah, akidah salaf, akidahnya para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in. Tidak ada yang berbeda. Jadi jangan salah faham, akidah wasitiyah berarti nama akidahnya wasitiyah. Bukan, itu nama kitab, bukan nama akidah. Ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Siapa beliau ini? Tidak usah kita bahas, ya, kita lewatkan saja. Sudah terlalu sering para asatidzah membahas beliau. Di tengah-tengah cacian, makian, cercaan, hujatan kepada beliau, para asatidzah, para ulama salaf tidak ikut-ikutan. Justru malah membela. Nah, ini ciri khas ulama salaf. Berani berhadapan dengan mayoritas. Tidak cari aman. Ciri-ciri ulama salaf tidak cari aman, tapi membela kebenaran. Beda dengan yang bukan salaf. Muhammad bin Abdul Wahab. Nanti orang akan lari dari kita. Ini bukan akhlak salaf. Salaf justru membela. Siapa Syekhul Islam, siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dibela. Diawali oleh Ibnu Umar. Ketika terjadi syubhat bahwa Utsman tidak ikut perang Badar, Utsman lari dari perang Uhud, Utsman tidak ikut Bai'atur Ridwan, padahal tiga-tiganya ini peristiwa besar, peristiwa mulia. Kok satu pun Utsman gak ikut? Bahkan dalam perang Uhud lari, melarikan diri dari peperangan, kan aib. Ini sebuah kesalahan. Maka Ibnu Umar tampil membela Utsman. Hari ini para asatidzah salaf membela Syekhul Islam, membaca kitab-kitab beliau, mengajarkan ajaran beliau kepada para jamaahnya, kepada muridnya. Ya, termasuk kitab yang akan kita bahas ini insyaallah ta'ala. Saya ambilkan syarah dari Syekh Utsaimin. Siapa Syekh Utsaimin?
juga kita lewatkan saja. Barangkali sedikit tentang beliau yang menarik. Kita tidak bahas beliau lahir di mana, guru-gurunya siapa, murid-muridnya siapa, dan seterusnya dan seterusnya. Keutamaan beliau luar biasa. Salah satu yang menarik barangkali, beliau bersama puluhan tulab, murid, duduk di majlis gurunya, Syekh Abdurrahman Sa'di, Syekh Sa'di. Hampir 100 mereka. Ya, membahas tentang usul fikih. Hampir 100-an, mungkin 90 sekian. Berapa hari? Tinggal kira-kira 85-an. Ya. Beberapa hari lagi berkurang, tinggal kira-kira 70. Terus ganti hari, ganti bulan, terus berkurang lagi, sampai tinggal beliau seorang diri, Syekh Utsaimin. Ya, karena pelajarannya berat tentang usul. Ya. Kalau pelajaran tentang akidah, pelajaran tentang fikih barangkali ya menarik. Ini sepertinya kurang menarik dan berat. Maka tinggal beliau seorang diri. Lainnya tidak lulus. Ya. Padahal secara sederhana madhab artinya apa? Pendapat. Pendapat. Jadi sederhana sekali. Bukan hak dan batil, bukan. Bukan madhab itu bukan al-haq, bukan. Pendapat saja. Pendapat tentu bisa benar, bisa salah. Yang tidak mungkin salah hanya qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Di luar itu bisa benar, bisa salah. Nah, Syekh Utsaimin terpengaruh oleh gurunya tadi. Tidak terpengaruh dengan madhab. Berani menentang dan berbeda dengan madhabnya. Sementara mayoritasnya kan tidak seperti itu. Ya.
kita saksikan sampai hari ini kan tidak kita dengar orang alim di sana membahas bagaimana tentang azan 2 kali di hari Jumat. Kemudian bagaimana tulisan-tulisan kaligrafi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya. Bagaimana salat tarawih melebihi dari apa yang dicontohkan oleh Nabi dan ini diucapkan oleh Aisyah dan seterusnya. Hampir-hampir tidak ada pembahasan seperti itu. Ya, beda dengan Syekh Utsaimin mengikuti gurunya. Ya, jadi berani berbeda. Ya. Dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini banyak terpengaruh dengan Syekhul Islam. Ya. Dengan demikian Syekh Utsaimin sangat membesarkan Syekhul Islam, sangat ta'zim memuliakan Syekhul Islam. Tapi ada 7, ya, mungkin lebih. Beliau menyertakan di sini 7. Ada 7 perbedaan antara Syekh Utsaimin dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini alim, ini orang yang berilmu, berani berbeda. Walaupun beliau ta'zim, sangat memuliakan Syekhul Islam, tetapi ya tidak harus semuanya sama. Dari alif sampai ya, dari takbir sampai salam, semuanya harus sama? Tidak. Di sini sebelum kita bahas kitab ini, ada baiknya kita lihat 7 perbedaan. Ya. Yang pertama, tentang solat berjamaah. Tentang solat berjamaah. Ini sedikit perbedaan antara beliau dengan Syekhul Islam. Ya. Apa pendapat Syekhul Islam tentang solat berjamaah? Yara Syekhul Islam Ibn Taimiyah annal jama'ata syartun li sihhatis salah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat bahwa solat berjamaah adalah syarat sahnya solat. Berarti kalau seseorang tidak solat berjamaah, duhur misalnya, padahal dengar azan, dekat dengan masjid, terjangkau dengan jalan kaki, bukan dengan naik motor, bukan dengan naik mobil, dengan jalan kaki terjangkau. Kalau terjangkau harus dengan naik motor, dengan harus naik mobil, tidak. Ya, ini terjangkau dengan jalan kaki, mungkin 30 meter, mungkin 20 meter, azan terdengar, tidak hujan, tidak safar, tidak sakit. Kok sengaja sholat duhur di rumah? Tidak sah sholatnya. Kata siapa? Kata Syekhul Islam. Ya. Barangkali beliau berangkat dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang ucapan beliau, tidak ada solat. La solata lahu illa min uzrin. Man sami'an nida falam ya'ti. Barang siapa yang mendengar suara azan dan dia tidak datang untuk solat berjamaah di masjid tersebut, fala solata lahu, maka tidak ada solat baginya kecuali jika dia terkena udzur. Udzur apa? Tadi sakit, hujan. Hujan di sini bisa dikiaskan, ya. Tidak hujan tapi banjir, termasuk, ya. Nggak hujan tapi tergenang di atas rumah kita, apa di depan rumah kita, komplek kita, ya. Bisa, ya. Atau ada sesuatu
jalannya begitu licin, habis longsor, membahayakan. Atau masyakoh lain, macet misalnya. Fala salata lahu illa min udrin, tidak ada salat baginya kecuali kalau ada udzur. Tidak ada salat berarti tidak sah. Ini pendapat Syekhul Islam. Apakah Syekh Utsaimin mengikuti begitu saja pendapat Syekhul Islam? Tidak. Wa yara syekhuna annaha wajibatun. Adapun syekh kita ini, Syekh Utsaimin, berpendapat bahwa salat berjamaah itu sekedar wajib. Nah, antum harus bisa membedakan antara wajib dengan syarat sah. Berbeda. Seperti menunjuk dengan jari ketika tasyahud. Wajib apa tidak? Jelas wajib. Kenapa wajib? Nabi perintahkan. Ya, Nabi perintahkan. Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian persis seperti caraku salat. Salah satu cara Nabi salat itu menunjuk dengan jari saat tasyahud. Berarti wajib mengikuti beliau, yaitu menunjuk dengan jari. Apakah menjadi syarat sah salat? Tidak. Apakah ketika kita tidak menunjuk jari berdosa? Jelas berdosa. Meninggalkan kewajiban kan dosa. Apakah tidak sah? Jawabnya sah. Sah. Kenapa? Karena menunjuk jari bukan syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat apa? Menutup aurat, berwudu, bebas dari hadas besar, menghadap kiblat dan seterusnya. Pakaiannya tidak terkena najis, tempatnya juga bebas dari najis. Itu syarat sahnya salat. Ya, bukan kewajiban di dalam salat. Kalau kewajiban di dalam salat harus kita laksanakan, tapi seandainya tidak kita laksanakan, berdosa kita, namanya meninggalkan kewajiban kan dosa, tapi tetap sah salatnya. Ya. Apakah beliau punya dalil dalam hal ini? Jelas punya. Ya, Syekhul Islam ada dalil tadi. Beliau punya dalil, iya. Di antaranya salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi. Salat berjamaah itu lebih utama, lebih afdal dari salat sendiri munfarid. Berapa keutamaannya? 27 derajat. 27 derajat. Seandainya salat sendiri itu tidak sah, maka tidak ada satupun derajat. Masa enggak sah ada derajatnya? Yang ada dosa karena meninggalkan kewajiban. Tidak sholat, tidak sah. Tapi Nabi katakan ada keutamaannya. Satu. Ya. Maka dari hadis ini saja, walaupun tidak seandainya tetap sah, seandainya tidak wajib, tetap kita merasa rugi untuk sengaja sholat sendiri. Ya. Sering saya contohkan, misalnya antum bekerja di satu perusahaan, kerjanya gampang, cuman ngetik misalnya, lihat tulisan, diketik misalnya. Berapa gajinya? 1 juta. 1 juta. Ada yang nawarin antum, mau nggak pindah kerja di kantor saya, kerjanya sama, ngetik. Cuman ngetik. Berapa gajinya? 27 juta. Ya. Kira-kira antum pakai mikir nggak? Ya, insya Allah nggak pakai mikir. Ya, nggak mungkin. Ntar dulu ya, istikharah dulu ya. Saya kira nggak mungkin. Ya, ntar dulu ya, pikir-pikir. Saya kira nggak mungkin. Ya, langsung ya. Kalau perlu hari ini juga pindah kerja.
Nah, begitu kira-kira. Ya. Apa bedanya sholat subuh kita di rumah dengan di masjid? Sama rokaatnya, rukuk sujudnya. Sholat duhur kita di rumah dengan di masjid tidak ada bedanya. Tapi yang ini 1, yang ini 27 pakai mikir-mikir. Saya kira bodoh sekali. Kalau kita sengaja sholat di rumah itu saja. Seandainya tidak wajib, apalagi ini dua-duanya berpendapat wajib. Bedanya cuma mengatakan yang satu sah, yang satu tidak sah. Kalau sholat berjamaah sah, kalau tidak sholat berjamaah tidak sah. Ya. Ada sanggahan begini. Oh, mungkin yang 1 derajat itu, ini yang bermadhab dengan madhabnya Syekhul Islam ya. Mungkin yang dia dapat 1 derajat itu yang sakit, atau yang safar, atau sedang hujan, atau ada masyakoh. Intinya dia dalam keadaan tidak wajib ke masjid, tidak wajib sholat berjamaah, maka dia sholat sendiri di rumah. Itu yang 1 derajat. Betul? Lebih salah lagi. Ya. Karena orang yang terhalang sehingga tidak melakukan sesuatu, maka dia sudah dicatat oleh Allah melakukan sesuatu sama persis, tidak dikurangi. Maka walaupun kita sholat di rumah karena sakit, walaupun kita sholat di rumah karena hujan, maka 1 apa 27? Tetap 27. Ya. Karena bukan maunya kita. Allah yang membuat kita tidak bisa ke masjid. Allah yang menyuruh kita lewat nabinya bahwa kita lebih baik sholat di rumah karena hujan dan seterusnya. Ya. Ini salah satu perbedaan antara beliau dengan yang mensyarahkan kitab ini ya, dengan yang menulis kitab ini. Matannya. Dan begitulah pensyarah. Pensyarah itu tidak harus, apa istilah kita, membebek, taklid buta. Jadi sama persis dengan pendapat ulama yang dia syarahkan. Tidak. Dan beliau mau mensyarahkan kitabnya Syekhul Islam, menunjukkan bahwa beliau sangat sikoh dengan Syekhul Islam, memuliakan, ta'zim terhadap Syekhul Islam. Tapi bukan berarti bahwa semuanya harus mengikuti Syekhul Islam. Tidak boleh beda, tidak seperti itu. Ini salah satu contohnya. Contoh kedua, saya kira 7 lebih ya. Yara Syekhul Islami annal mutamatti'a fil haji yakfihi sa'yul umrati an sa'yil haji. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat bahwa orang yang berhaji tamattu' maka sa'i umrah mencukupi sa'i haji. Ya. Yakfihi sa'yul umrati an sa'yil haji. Maka hajinya nanti, antum kalau haji tamattu', ya saya kira semua kita berhaji tentu haji tamattu'. Dan tidak mungkin kita membawa hewan kurban ke Mekah, ya kan? Pertama sampai sana sebelum tanggal 9 kita umrah, ya. Tawaf, sa'i, tahallul. Nah, sa'i umrahnya ini mencukupi. Nanti ketika haji, setelah tawaf, udah tahallul. Tidak perlu sa'i lagi. Ini pendapat Syekhul Islam. Ya. Saya kira kebanyakan dari kita, dari negeri kita ini tidak. Ya. Karena ketika kita sudah umrah sebelum tanggal 9, nanti tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9, tanggal 10. Tanggal 10 kan yang paling banyak nih. Ada tawaf, ada sa'i, ada menyembelih, ada melempar jumrah. Maka tawaf dan sa'i, kalau menurut Syekhul Islam tidak perlu sa'i lagi kalau waktu umrah dulu sudah sa'i. Ya. Wa yara syekhuna anna sa'yal umrati la yakfi an sa'yil haji.
Adapun Syekh Utsaimin tidak. Bagi Syekh Utsaimin tetap harus sa'i setelah tawaf. Ya. Karena sa'i memang tidak ada tanpa tawaf. Tawaf tanpa sa'i bisa. Sa'i tanpa tawaf tidak bisa. Saya kira antum belum pernah ya, dan antum tidak akan menjumpai orang sa'i tanpa tawaf. Ya. Adapun tawaf tanpa sa'i ya banyak sekali. Ada tawaf sunat, ya, ada tawaf wada. Ini kan tanpa sa'i. Kapanpun kita mau tawaf, maka bisa. Ini tawaf sunnah. Bahkan ada pendapat salat tahiyatul masjid di Masjidil Haram tidak ada. Yang ada tawaf. Ya, tapi saya kira pendapat ini banyak ditentang, ya, artinya tidak ijma para a'immah. Ya, kita lanjutkan yang ketiga. Yara Syekhul Islami jawaza safaril mar'ati bila mahramin ma'al amni. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat bahwa wanita boleh safar tanpa mahram dengan syarat aman. Ini salah satu pendapat Syekhul Islam. Ya. Beliau tidak membawakan dalil, mungkin beliau berdalil dengan seorang wanita berjalan seorang diri dari Son'a sampai Hadramaut. Itu akan terjadi nanti. Ini ucapan Nabi ketika ada yang mengkritik beliau. Kenapa beliau diam saja? Kenapa beliau tenang-tenang saja? Kenapa beliau tidak berdoa kepada Allah? Padahal Ammar disiksa. Bapaknya Ammar yaitu Yasir disiksa sampai mati. Sumayyah ibunya Ammar disiksa juga sampai mati. Bilal habis-habisan. Khabbab bin Arad disiksa. Para budak ini dalam rangka masuk Islam. Karena masuk Islam. Luar biasa penderitaan para budak ini. Luar biasa. Nah, mewakili para budak yang disiksa itu, Khabbab bin Arad datang pada Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi sedang bernaung di naungan Ka'bah, mungkin agak sore begitu ya, matahari terhalang oleh Ka'bah. Beliau rebaan di situ dengan berbantalkan burdah beliau, seolah sedang santai begitu, lagi nyantai begitu. Diprotes ini oleh Khabbab bin Arad, ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Kenapa engkau tidak berdoa untuk kami ya Rasul? Kenapa engkau tidak mohon pertolongan kepada Allah untuk kami ya Rasul? Kami disiksa habis-habisan para budak gara-gara mengikuti ajaran engkau masuk Islam. Kenapa engkau tidak mohon agar pertolongan Allah segera turun? Ya. Lalu Nabi mengatakan, jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Memang kita harus melewati masa-masa seperti ini. Ini belum ada apa-apanya. Dulu digambarkan oleh Nabi. Gara-gara masuk Islam, gara-gara mengikuti nabinya, ada yang dibelah kepalanya menjadi dua. Ada yang digaruk badannya, terlihat tulangnya. Dan ini semua tidak menjadikan mereka murtad. Wallahi demi Allah, la yutimmannallahu hadzal amr. Demi Allah, kelak Allah akan menyempurnakan amr di sini, yang dimaksud Islam. Allah akan memenangkan Islam ini, kaum muslimin akan menang hingga dunia ini aman karena dipimpin oleh muslim, kaum muslimin.
dunia ini dijamin aman tentram ketika yang berkuasa kaum muslimin. Dunia ini akan penuh dengan peperangan, pertumpahan darah ketika yang berkuasa non-muslim. Dan itu sudah kita lihat. Nah, saking amannya, kata Nabi, ada seorang wanita berkendara sendirian dari Son'a sampai Hadramaut. Jelas ini safar. Dari Son'a sampai Hadramaut, jelas ini jauh sekali. Entah berapa ribu kilometer. Sendirian. Nah, barangkali sabda Nabi ini dipakai oleh beliau, Syekhul Islam, untuk membolehkan seorang wanita safar tanpa mahram kalau keadaan aman. Ya. Sementara Syekhul Islam, Syekh Utsaimin tidak. Wa yara syekhuna adama jawazi safaril mar'ati bila mahramin mutlaqan. Secara mutlak tidak boleh. Tidak ada kaitannya aman atau tidak, menimbulkan fitnah atau tidak. Intinya secara mutlak seorang wanita tidak boleh safar tanpa mahram. Safar ya, bukan pergi keluar rumah, bukan. Safar. Keluar kota tentunya. Apalagi keluar negeri, jelas itu safar. Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Dengan sabda Nabi tadi? Kan ada wanita safar dari Son'a sampai Hadramaut kelak sendirian. Jawabnya itu cuman khobar. Ya, itu cuman khobar. Dan itu akan terjadi nanti. Kecuali itu sudah terjadi di zaman Nabi, Nabi diam saja, kan belum. Ya. Apakah ketika Nabi mengkhabarkan sesuatu yang akan datang, lalu otomatis beliau mengiyakan, beliau membolehkan? Tentu tidak. Karena Nabi juga pernah bersabda bahwa kelak di akhir zaman akan ada seorang wanita yang berjalan melenggak-lenggok. Rambutnya seperti punuk unta, berpakaian tapi telanjang. Apakah ini menunjukkan bahwa itu boleh? Tentu tidak. Ini khobar saja. Ya. Kelak di akhir zaman akan ada seorang pemimpin yang cambuknya tidak pernah lepas dari tangannya. Artinya hobi menyiksa, diktator, bengis kejam. Apakah ini menunjukkan bahwa Nabi membolehkan? Tentu tidak. Ini sekedar khobar. Oleh karena itu hadis tadi, kata beliau, kata Syekh Utsaimin, tidak bisa dijadikan hujjah bahwa safar tanpa mahram bagi seorang wanita halal dengan syarat aman. Ya. Dan beginilah para ulama, orang-orang yang berilmu, beda pendapat biasa. Ya. Tidak menjadikan mereka saling menjauh, saling caci, saling maki, tidak. Tapi bahwa itu salah, ya salah. Bagi Syekh Utsaimin, apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam, ya salah. Ya. Walaupun beliau sangat mencintai Syekhul Islam, memuliakan, ta'zim, salah ya, salah. Ya. Dan tidak sungkan-sungkan. Ya beliau salah. Beliau keliru. Begitu. Ketika membahas masalah lain, ya beda lagi. Ini kan tidak bertemu ya, kan ratusan tahun jaraknya. Yang bertemu, ambil contoh misalnya Syekh Albani dengan Syekh At-Tuwaijiri. Ya, barangkali antum pernah dengar kisah ini. Dua ulama besar ini sezaman ya, paling banyak berdebat tentang berbagai macam masalah dan keras sekali perdebatannya. Dan semakin keras ketika ada tulab, ada murid-murid yang menyampaikan, oh kata Syekh Albani begini, ntar kembalikan lagi, oh kata Syekh At-Tuwaijiri begini. Keras. Dan akhirnya sampai berita itu kepada mereka berdua masing-masing. Ya. Terlihat seolah bermusuhan begitu. Seolah bermusuhan. Dan saling tahu. Syekh Albani tahu siapa Syekh Tuwaijiri, Syekh Tuwaijiri tahu siapa Syekh Albani. Ya, sezaman.
Mungkin belum pernah bertemu ya. Hanya luar biasa. Karena dua-duanya murid kedua-duanya sama, ya, kesana kemari begitu. Karena sama-sama Ahlus Sunnah, sama-sama salaf. Ya. Kalau peribatan Syalbani dengan Yusuf Qaradawi ya itu sudah nggak ketemu ya. Artinya jamaahnya berbeda tentunya, kan yang satu salaf, yang satu haroki. Ya, atau dengan Fatiyakan misalnya, atau sama Al-Audah misalnya, atau ayat Al-Qurni misalnya, itu sudah beda. Ini sama-sama Ahlus Sunnah. Dan ribuan permasalahan sama, terutama masalah akidah tidak ada perbedaan sedikit pun, masalah manhaj. Tapi masalah fikih beda dan keras. Kita tahu Syalbani kalau berbicara belak-belakan gitu. Ya. Tidak sungkan-sungkan. Maka ketika beliau pernah nyetir mobil dan cukup ngebut, ya, disampaikan oleh sebelahnya, mungkin muridnya ya, menyampaikan, kata Syekh bin Bas, haram ngebut, gitu. Dengan santainya Syalbani belak-belakan, itu fatwanya orang yang nggak bisa nyetir. Nah, gitu kan, dengernya juga nggak enak, ya kan? Tapi ya belak-belakan saja, ya. Artinya beliau yakin nggak haram, boleh, gitu. Dan ketika disampaikan lebih dahsyat lagi. Ketika disampaikan apa kata Syalbani bahwa ngebut halal, ya, yang mengatakan ngebut haram itu fatwanya orang nggak bisa nyetir. Nah, ketika disampaikan ini, apa kata Syekh bin Bas? Fatwa bahwa ngebut halal itu fatwanya orang yang belum pernah celaka, gitu. Ya. Artinya ya belak-belakan aja, ya, nggak kemudian nggak enak sungkan. Padahal di masalah lain luar biasa mereka saling memuji. Ya. Nah, kembali ke Syekh At-Tuwajiri dengan Syalbani. Satu ketika Syalbani berkunjung ke Mekah atau Madinah, saya lupa. Dan terdengar berita bahwa Syekh At-Tuwajiri sedang ada di bandara. Ya, biasa kan murid tersebar. Dan Syekh At-Tuwajiri sengaja mau menemui Syalbani. Ini luar biasa, murid-muridnya itu ketakutan apa yang akan terjadi. Selama ini debat luar biasa, sangat keras perdebatan itu. Tiba-tiba bertemu. Antum tahu apa yang terjadi? Ketika bertemu, dua-duanya berpelukan. Nggak bahas masalah fikih sama sekali. Berpelukan, dan Syekh At-Tuwajiri memaksa Syalbani untuk singgah ke rumahnya. Dijamu, ya, sedemikian rupa. Beginilah kira-kira akhlak para ulama. Ya, jadi berdebat itu ya ketika ilmiah. Nggak dibawa nanti ke rumah masing-masing, ya, nggak mau ketemu, nggak mau ngobrol lagi, itu kita barangkali ya, kita barangkali begitu. Para imam tidak, ya, berdebat luar biasa. Ketika debat, ketika sudah selesai, sudah. Karena ilmu itu memang untuk dipertahankan, hujah itu untuk dipertahankan. Oke. Sudah masuk Isya? Ya, kita salat dulu, nanti kita lanjutkan dengan soal jawab. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Kita lanjutkan yang keempat. Yara Syekhul Islami jawaz al-jam'i
bainal ukhtaini minar radha'. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berpendapat bahwa boleh mengumpulkan dua wanita bersaudara, dua-duanya kita nikahi, tapi saudaranya minar radha', saudaranya karena sepersusuan. Kata beliau boleh. Kalau betul-betul kakak beradik karena darah, tentu semua sependapat tidak boleh. Kecuali syariat Nabi Lut dulu ya, pernah kita bahas. Adapun sesusuan boleh. Kata Syekhul Islam. Misalnya seorang wanita bernama Zainab dan Fatimah, tidak ada hubungan darah. Dua-duanya yang masih bayi ini menyusu kepada seorang wanita yang sama, Fulanah misalnya. Kan jadi saudara tuh, saudara sepersusuan. Maka dua-duanya boleh dinikahi. Ya, maksudnya bareng. Kalau tidak bersamaan, ya nggak ada perselisihan. Ini dicerai, habis itu nikah lagi dengan ini, atau ini meninggal, nikah lagi dengan ini. Kalau itu adik kakak juga boleh. Ini maksudnya berbarengan, dimadu berbarengan. Beliau berpendapat boleh. Wa yara syekhuna at-tahrima li umumi hadithin. Adapun Syekh Utsaimin berpendapat haram, tidak boleh. Beliau berpendapat dengan keumuman hadis. Adapun Syekhul Islam, saya tidak tahu pendapat beliau berdasarkan dalil yang mana. Adapun Syekh Utsaimin berdasarkan keumuman dalil. Apa? Yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Susuan itu menjadi mahram, menyebabkan mahram sama persis dengan nasab. Persis. Gitu. Misalnya ada seorang bayi fulan, dia menyusu ke istri saya misalnya, dia tetangga, nggak ada hubungan darah, maka istri saya itu jadi ibu dia, saya jadi ayahnya, ayah saya jadi kakeknya, anak-anak saya jadi saudara dia, ibu saya jadi neneknya, saudara-saudara saya jadi paman atau bibinya, persis seperti anak saya. Dengan dalil Aflah. Aflah ini gak ada hujan, gak ada angin, masuk ke kamar Aisyah. Marah Aisyah, apa-apa nih? Ya. Kata Aflah, ini gak ada hubungan darah ya. Aflah dengan Aisyah ini gak ada hubungan darah. Tiba-tiba Aflah bilang, aku pamanmu. Paman kan mahram. Mahram tentu boleh berduaan dengan keponakan kan. Mahram dari mana? Aisyah nggak paham. Ya. Diurut oleh Aflah. Aku kan adiknya Abul Qu'ais. Dulu waktu bayimu kan nyusu sama Ummul Qu'ais. Ummul Qu'ais, istrinya Abul Qu'ais. Saya adiknya Abu Qu'ais. Aisyah sampai di sini masih belum paham. Artinya beliau berpendapat, ya saya nyusu kepada Ummul Qu'ais, bukan kepada Abu Qu'ais. Mahram saya Ummu Qu'ais. Ya. Akhirnya ditanyakan kepada Nabi, Nabi membenarkan Aflah menyalahkan Aisyah.
bahwa ketika seorang bayi menyusu kepada seorang wanita, maka bayi itu persis seperti anaknya wanita itu. Berarti suaminya si wanita itu menjadi ayahnya, ya, mertuanya menjadi kakek neneknya dan seterusnya, persis. Ya. Nah, berdasarkan keumuman ini, maka Syekh Utsaimin berpendapat tidak boleh. Apa bedanya? Kan sama-sama mahram. Mau adik kakak sedarah, mau adik kakak sepersusuan, kan sama persis dalam hal ini. Maka beliau menyelisihi ulama yang kitabnya beliau sarahkan sendiri. Ya. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.